Mic gue mana? Oh. Udah belum? Ntar gua minum dulu. Ya jatuh. Cek 1 2 1 2. Tuh. Kenapa sih ribet banget makan doang? Aneh nih bocah kadang-kadang kata gue. Kadang-kadang. Sering. Kemunduran. Apa lagi sih kan aku Kurang lagi. lah. Gue bilangnya kemunduran. Ada aja. Oke. Kembali lagi di Kata zaman. Halo. Kasa Jabi Depan. Edisi akhir tahun. Yeay. Udah tahu kan ya kalau kita di tempat karaoke, ini studio berbayar kita. Iya soalnya kita bacot banget, gak mungkin di taman. Gak mungkin di tempat-tempat lain lagi karena sekarang juga suhunya udah mulai dingin kan. Iya bener banget kak, 0 derajat, besok tuh -1. Nggak cuma akhlak saya yang minus ya, derajatnya bisa minus ya. Jadi kita menggunakan tempat karaoke seperti biasa untuk melakukan episode kekejaman terbaru Dan terakhir tahun ini. Tidak terasa sudah 3 tahun, enggak dong. Baru 3. Tapi gak terasa juga ya udah setahun kita bikin kayak gini walaupun sebenarnya episodenya Ya, bolong-bolong, maksudnya kita gak tuh rajin gitu ya. upload maksudnya. setiap ingin diupload ya sih. Upload saat diupload aja, terus bikin setiap kita ketemu. bikin setiap kita ketemu, bikin setiap kita Gak ada jelas. update doang ibaratnya gitu ya. Tapi kita pernah loh satu hari itu syuting 3 kali. Yang pas yang kita di Bazinois itu. Nah itu 2 kali. 2 kali deh. 2 kali. Kok 3 kali? Kok dia banyak? Kok dia banyak? Yang satu nonton film soalnya. Iya, yang satu kan nonton film, yang satu ngomongin film. Betul sekali. Terus pernah ada juga bintang tamu ya. Ya, alhamdulillah ada bintang tamu ya. Pertama dan terakhir. Belum tahu nih kalau misalnya 2025. Kita ada revolusi ya. Kalau 2025. Revolusi. Lo kira dinosaurus evolusi? Enggak, maksudnya karena 2025 juga banyak event yang sudah mulai ada. Iya, bener banget. Apa sih namanya info-info? Udah ya, info-info, gitu. info gitu ya. Jadi bisa lah ya kita ada bintang tamu lagi. Tapi sebelum kita ngomongin tahun depan, kita mau ngomongin setahun ini. Ibaratnya ini kaleidoskop. Anjay, kaleidoskop. Ya itulah pokoknya. Pokoknya bikin gua kayak gak bisa. Pokoknya ini kita throwback setahun ini, kita kilas balik setahun ini tuh ada apa aja sih dan apa namanya pencapaian-pencapaian yang sudah JO1 raih. Ini karena kekejaman ya, keluh kesah jam ya. Jadi ini kita memang sangat terpusat kepada JO1. Agak bacot ya sebenarnya Anda. Bukan ada. Memang. Jadi emang lebih terpusatnya ke JO1 gitu ya. Karena Ya masa sama siapa naikkan kan gak mungkin kak. Masa nggak bangun dari kita gitu ya. Udah jangan mancing lu mah. Yuk. Ya, jadi dari awal tahun mereka kan buat Laposta ya. Iya benar itu yang kan Laposta yang yang pertama bulan yang ada Januari. di Extin. Iya itu sebenarnya agak banyak yang kaget karena mereka ngadain di bulan Januari karena jarak antara Laposta 2024 sama 2025 tuh jaraknya nggak terlalu jauh banget kayak beda 2 hari. Enggak dong. Enggak lah, coba maksudnya dari segi jarak masih lumayan dekat lah gitu kan. Itu cepat banget Cepet gitu. banget, soalnya tuh kalau nggak salah mereka baru akhir konser Beyond the Dark. Betul. Terus kayak tiba-tiba makanya banyak kayak Langsung dari JO1 selesai Beyond the Dark, beberapa apa ini lagi terus persiapan buat langsung Laposta yang awal tahun gitu dan kita kira tuh malah Laposta akhir tahun karena buru-buru itu saking cepetnya itu kita kira tuh bakal ada MIAI kan. Iya, soalnya waktu itu kan bulan Desembernya MIAI udah kebentuk. Banyak yang mikir kayaknya, wah MIAI bakal jadi si apa? Ibaratnya kayak opener lah, openernya gitu kan, at least gitu. Ternyata nggak ada juga gitu kan. Jadi kenapa nih buru-buru? Tapi ya itu
set aside aja itu dari La Posta yang awal tahun ya. Awal tahun. Tapi itu kejawab Kak. Kenapa La Posta itu diadain tahun kemarin? Karena untuk tahun depannya yaitu 2025 akan ada La Posta. Betul. 2025 bersama Mi Ai dan Issue. Kakak dengerin lagu Issue kan? Enggak sih. Pantes gak connect. belum tidak ter apa ya, maksudnya kalau yang cewek-cewek tuh belum terlalu terpapar banget sih sebenarnya. Iya, kayak emang judul lagunya tuh connect. Judul debutnya Isu tuh connect. Dia mau nginin ke gue tapi gue nya nggak paham. Iya makanya biar connect, makanya dengan lagu connect, we finally connect gitu. Okay. Jadi itu ya. Jadi apa sih? Ya itu dari yang awal tahun itu kan ada La Posta. Gebrakan awal banget itu adalah adanya La Posta di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari, ya. Terus selama 1 tahun ini juga Jawa tuh bikin dua single ya. Ya rilis 2 single dan kebetulan dua single itu waktu rilis Kak Anin udah di Jepang, ya. Ya Kak Anin, kalau kalian belum tahu, Kak Anin datang ke Jepang di bulan Februari ya. Januari dikurangin lagi sama gue. Januari dan itu pas banget, itu gue inget banget pas JMO. Ada JMO Sonic kan. Oh iya. Yang mereka pakai baju neon-neon itu. Iya, yang hijau neon kan rambutnya keren. Ya karena gue baru datang gitu kan, jadi kan belum bisa nonton ya. Iya, yang ada Aizelmi. Iya, yang itu. Itu juga, itu salah satu festival yang lumayan ini juga ya, iya, maksudnya. Dan tahun ini juga mereka diundang meskipun cuma 3 orang ya. Iya, JMO lagi tahun depan dong. Oh iya. Tahun depan dong. Kok lu bilangnya JMO? JMO. Ini gue bilangnya JMO. Jompo dong. JMO, kuping gue jompo kayaknya. Ya, JMO lagi mereka diundangnya 3, itu ada Takumi, Junki sama Kak Show. Ini Kak Show mulu nih, gue kan kayak pas baca ngasih latihan bikin tweet kan kayak ih Kak Show. Karena ya gitu lah. Terus habis itu ya balik lagi ke single ya. Jadi pas kerasa banget yang di 2024 ini single Love Seeker dan juga Where Do We Go tuh. Gak tau ya apa karena ini gue pertama kali ngerasain mereka maksudnya comeback di Jepang gitu. Dan kita juga di Jepang. Dan kita juga di Jepang gitu, maksudnya kita ngerasain juga gitu. Vibes-nya tuh kayak vibes-nya tuh lebih wah. Kencang gitu. Lebih wah gitu yang lagi. Yang Love Seeker yang di Miyashita Street itu. Iya, gue tuh inget banget itu kan baru pertama kali nyampe di Jepang ya. Dan gue kaget karena kayak di Alfamart. Kombini Lawson maksud gue. Lawson tuh ada banyak majalah-majalah Joan yang bisa diambil gratis ini nggak sih? Iya, kayak betul. Wow, gitu. Dan gue suka banget di Miyashita ya kalau waktu itu ya. Ya Miyashita Street itu tuh wah banget kan, termasuk yang kalau menurut gue, karena gue belum disclaimer karena gue gak terlalu sebelumnya, kalaupun gue terpapar dengan Joan, gue terpapar maksudnya dalam arti tuh terpapar. Kayak info-info yang lebih dalam lagi pas di Jepangnya tuh kayak gimana tuh gue gak terlalu yang tahu banget gitu loh. Gue cuma kayak tahu konten-kontennya mereka doang gitu. Tapi kalau misalnya yang di Jepang itu mereka kayak gimana segala macamnya, gue nggak terpapar itu gitu loh. Dan pas gue coba yang di Love Seeker, coba gak tuh, maksudnya pas yang di Love Seeker ini gue ngerasain sendiri, gue kayak wow. Iya lagi, maksudnya wah banget gitu ya pas Love Seeker terlebih ya gitu kan. Walaupun Where Do We Go pun juga lumayan ya, karena di Lumin itu mereka juga cukup lama tuh yang apa sih namanya tuh ya? Yang kerja sama. Yang promosi sama Lumin itu. Volumin itu juga lumayan oke juga sih sebenarnya. Kita bahas yang Love Seeker dulu nih Kak. Love Seeker dulu boleh. Kalau menurut lu gimana? Enak. Oke. Kok ngeselin sih anjir? Enggak. Kalau kata gue untuk kan Love Seeker ini promosinya banyak banget di Korea. Ya karena promosi juga di Korea, mereka sesuai sama semua music show yang emang ada di Korea. Iya bener-bener kayak didatengin satu-satu. Semua didatengin gitu. Terus kita kan ke Tower Record ya. Betul. Dan bener-bener hiasan si Love Seeker tuh di mana-mana yang kayak terpampang nyata, yang di lobi utama yang gede banget. Masuk lagi sampai ada bus-busnya. Jatuh kan popcorn gue. Lagian lu kenapa sih makannya aneh banget, popcorn dimasukin ke es krim ah? Kak lanjutin Kak, gue mau ngulung es krim gue dulu. Ya maksudnya dalam arti kalau Love Seeker tuh waktu itu gue sama Bika juga apa sih yang Tower Records sih terlebih itu mereka ada kayak satu lantai yang dekat sama si Tower Records cafe-nya itu. Mereka ini apa sih kayak ada exhibition photos gitu, terus kayak poster-poster gitu kan. Itu bener-bener kayak wah, lumayan wah juga ya menurut gue gitu, karena ya
sekali lagi itu gue belum pernah seperti itu gitu kan. Karena yang pas di Where Do We Go pun sebenarnya yang di lantai 2 itu nggak ada. Di kafe, maksudnya di kafenya itu yang tempat khusus yang exhibition itu tuh itu nggak ada yang Where Do We Go pas di era Where Do We Go maksud gue. Tapi yang di lantai 5-nya ada apa yang kayak apa sih yang gue bilang red carpet yang sekecil keset itu. Ya walaupun itu juga lucu ya sebenarnya, cuman maksudnya ya the concept is in there gitu lah. Tapi yang gue appreciate mereka sampai bikin kayak semacam pameran di Miyashita Park yang sampai ada mobil di MV-nya. Nah, itu dan hari itu gue ingat banget jam itu kumpul sampai banyak banget. Dan itu banyak banget beneran dan kayak maksudnya itu jadi ajang kumpul jam juga kayak entah mereka yang mau apa namanya kokang PC apa segala macem. Jangan dicampur kokang apa trade. Oh ya kokang tuh trade maksudnya ya. Udah kebiasaan, mohon maaf nih campur-campur. Ya maksudnya tuh ya gitu loh. Jadi itu apa ya? Karena tradisi trade itu di Indonesia jarang banget ada. Jadi pas gue lihat sendiri di Jepang tuh kayak bener-bener wah seru banget gitu loh. Lihatnya sendiri aja gitu kan. Iyalah jarang orang sumber PC-nya dikit. Iya bener sih. Cuma maksudnya at least seperti itulah gitu kan. Yang emang sih yang bikin wah banget emang di Love Seeker sih memang. Kalau menurut gue di Where Do We Go sebenarnya mungkin wah juga. Cuman kayak terkesannya karena buru-buru dari jarak Love Seeker ke Where Do We Go itu cukup dekat. Ya walaupun sebenarnya single-single Jepang pun juga maksudnya kan semuanya kayak gitu ya. Maksudnya jaraknya pada cepat semua. But at least kalau menurut gue jaraknya agak terlalu cepat sih kalau misalnya kayak gitu. Maksudnya biar menurut gue tuh biar dari Love Seeker-nya agak agak tone down dulu, baru bisa agak naikin baru si yang Where Do We Go-nya tuh dirilis gitu. Cuman ya balik lagi sih karena budaya apa ya perilisan single-single ini di Jepang beda, jadi kayak menurut gue ya udah ikutin aja. Tapi gue setuju sih Kak, maksudnya antara Love Seeker sama Where Do We Go juga nggak sebeda gitu konsepnya gitu loh, nggak sih, masih agak senada yang kayak. Karena menurut gue mereka ya kayak yang sebelumnya aja sih, misalnya let's say sebenarnya kalau menurut gue ya kan sebelum Equinox itu kan Super Kali sama Tiger ya. Kalau gue gak tau sih, kalau gue merasanya walaupun dari segi lagu beda. Maksudnya dari segi lagu beda, tapi untuk the whole concept is in there gitu. Ngerti? Radio Vision sama Venus nyambung. Ya. Akhir MV Radio Vision itu adalah awal MV Venus. Makanya maksud gua dari segi Love Seeker sama Where Do We Go tuh emang kayak walaupun dari segi lagunya berbeda, tapi the whole concept of these two singles itu tuh emang apa yang menurut gua sama gitu. Jadinya nanti kalau misalnya mereka mau rilis, sebenarnya ini agak bingung juga sih karena mereka mau rilisnya best album kan. Iya bener. Karena tahun depan mereka mau rilis best album di April loh sih gue. Best on vote jam. Best on vote jam. Lu udah vote belum? Belum kan, gue belum FC. Oh iya di FC ya, oh iya bener. Ini FC Semi, mana FC Semi. Mohon maaf, gue gak nge. Oh iya bener. Karena FC cuma yang fan club only doang ya. Iya, si paling fan club emang yang terdaftar wajib ya. Tapi gue mau buka di sini, gue pilih vote apa aja karena kan cuma bisa 3 vote ya. Mungkin kalau teman-teman yang fan club kalau misalnya mau share juga di komen boleh banget. Pertama yang gue pilih apa? Lu bisa tebak gak? Bokura no Kisetsu. Bukan. Venus. Bukan. Radio Vision. Bukan. Lu masa gak tahu sih? Lagu kebangsaan kita, lagu yang kita impi-impikan JO1. Venus. Belum. Eyes on Me. Lu mah sebut doang anjir, kata gua mah. Clue. Lagu yang konsepnya kita inginkan lagi. Oh, Oeo. Oeo dong. Iya kan? Gue langsung soalnya gue juga pikiran kemarin kayak iya kalian pernah bilang JO1 gak pernah ada konsep anak sekolahan lagi. Bukan lebih ke anak sekolah sih, maksud gue tuh yang MV yang ada ceritanya. Kayak maksudnya tuh bener-bener
membuat mereka tuh harus adu acting lagi. Iya gitu. iya tapi gue setuju juga aja Kak, maksudnya karena itu bercerita. Gue sangat seneng J1 era itu. Bikin core beneran ini. Bikin core beneran. Nggak, ini yang ada isinya aja, ada es ya. Kaget. Aduh, ya kan maksudnya dalam artian tuh gue tuh pengen banget itu ada lagi gitu dan iya, yang ada storyline-nya. Storyline-nya betul. Maksud gue MV-nya tuh yang bener-bener ada storyline yang seru aja gitu loh kalau mau ditonton lagi gitu. Maksud gue sampai sekarang tuh MV J1 ya udah joget-joget yang kayak visualisasi aja gitu kan. Where do we go tuh? Sebenarnya Love Seeker pun juga ada ceritanya. actingnya. Lebih cuma ada. tuh masih abstrak gitu loh. Iya bener. Ada lebih abstrak lagi. Where do we go? Apakah singkat, padat, copet? Kata gue makanya kayak gue berharap banget Jawa tuh ada lagi gitu loh MV yang apa ya, maksudnya misalnya mereka tuh kayak punya MV ya udah khusus untuk lagunya, terus mereka tuh ada MV yang khusus untuk mereka storyline itu ada AKB ada kayak itu pasti seru banget sih, itu pasti seru banget karena gue seneng banget ngeliat mereka tuh adu acting sesama mereka gitu, itu kan lucu ya. Tapi gue pikir kalau itu bener Kak, karena kayak JKT48 aja tahun ini mereka tulis Magic Hour itu ada 3 film yang sebelum MV-nya dan itu emang storyline-nya masuk sama MV-nya. Seru kan? Seru kan kayak kayaknya itu tuh pernah deh kayaknya. Gue lupa idol mana, tapi ada gitu. Ada, banyak. Terus yang kedua, bisa pilih nggak? Bisa tahu nggak? Boku no Kisetsu. Tidak. Clue lagi. Lagunya udah tadi kita nyanyiin. Banyak. Banyak gue bisa pilih. Jigem, bukan. Lagu Seventeen doang. Emang kita nyanyi apa aja? Ada lagunya Jawa tadi kita udah nyanyiin. Banyak kan kita nyanyi lagu Kimi no Mama. Jigem. Gue kenapa terjigem. Running. Our season. Ikan. Oh, cakalang. Ini gara-gara temen gue nih. Dia bilang, lu denger lagu apa? Cakalang katanya. Shine a Light guys. Shine a Light, karena gue suka Jawa tuh mulai dari Shine a Light yang mereka di M Countdown. Kayak gak tau itu lagu yang menurut gue tuh aman. Ibaratnya tuh aman untuk orang-orang yang baru pengen kenal sama Jawa. Itu termasuk lagu yang aman. Easy listening banget sih. Betul. Maksudnya bukannya kayak Cika. Berisik banget anjir. Tapi maksudnya lebih kayak gitulah, maksudnya kayak lebih kayak karena itu kayak personal favorite aja sih. Tapi gue juga one of my favorite album ya of J1 itu emang zaman Shine a Light, soalnya konsepnya itu bagus banget, bintang-bintang, member color, dan itu juga salah satu favoritnya Dini. Iya. Gak ada yang nanya ya udah. Yang terakhir gue pilihnya Touch. Iya Jungki. Koina Hajimaru Gahowa. Itu tuh, yang menurut gue lagu itu tuh kayak pertama itu, kedua gue ngerasa lagu itu tuh jarang banget dibawain juga. Emang pernah? Kayak pernah gak sih? Hampir gak pernah, kayak cuma bisa dihitung dengan satu jari tangan. Kayak emang gak pernah ya? Hampir gak pernah Kak. Di Kizuna emang gak dibawain? Di konser Kizuna? Gak nonton. Gue juga gak akan nonton sih konser Kizuna. Kalian yang nonton Nobar Kizuna masih tahu ya? Tolong. Soalnya kita belum nonton konser Kizuna sama sekali, jadi kita gak tahu. Jadi gak tahu, jadi yang nonton Nobar. Yang nonton tolong blok video ini. Yang Nobar Kizuna coba komen deh, ada touch gak sih? Soalnya tuh gue seneng banget sama lagu itu, kayak bener-bener bawa. Ya Jungki banyak nyanyi di situ. Gimana lu gak seneng saat ini? Ini maksud gue tuh, Jungki emang banyak nyanyi kan juga gara-gara dia main ini juga. Cuma maksud gue dalam artian Touch itu tuh lagunya
kayak tipe-tipe lagu disco, maksudnya bukan lagu disco, Oh, lagu maksudnya disco. kayak lagu di klub gitu loh yang kayak Izinkan aku kayak gitu loh maksud gue kayak kayak gitu loh Dan kayak lu bikin dah ke zaman core ya buset. Mana kita nyambung banget lagi. maksud gue tuh kayak ke arah situ gitu loh jadinya. Gue ngerasa kayak Touch tuh sebenarnya lagunya seru banget gitu loh maksudnya. Jadi gue ngerasa kayaknya mereka bisa deh seharusnya bawa lagu itu gitu lebih sering bawa. Iya setuju. Lu mau pasangin gini kan maksudnya. Nah, makanya ketik Rex pasti Touch nggak ada voting begitu, kirim ke 6288 ya. Oke. Itu pilihan dari 3 lagu pilihan buat best album dari gue ya. Cuman kalau misalnya kalian punya dan pengen nge-share juga, boleh banget share di komen ya. Share di komen, jangan lupa report video ini ya. Benar-benar. Oke, itu dari segi lagu-lagu ya. Mereka kan udah ngerilis 2 tuh. Terus juga mereka konser juga kan. Mereka juga solo konser yang J Wonder Show yang Kita seneng tapi sedih. UAI nama kampus gue. AI. Ya, maksudnya tuh oke, dari J Wonder Show ya. Tapi lucu loh namanya. Gue pertama J1 der gitu kayak orang. Tapi sebenarnya katanya J Wonder Show ini tuh bakal di establish. Jadi setiap konser J1 akan bertajuknya J Wonder Show, but the subtitle maksudnya kayak title tracknya. Title track sih. Ya benar dong, subtitle of the title yang konsernya itu bakal beda-beda. Misalkan kalau sekarang J Wonder Show 2024 itu wherever we are. Wherever we are kan. Nah, dimana itu nanti mungkin di next era-nya mereka akan bikin J Wonder Show. Wherever you are. Sampai banget jauh loh. Pokoknya itulah si subnya yang kecil itu tuh bakal diubah gitu. Nah, dirubah? Diubah nanti kan maksudnya. Gua bilangnya dirubah apa hewan? Dijadikan hewan dirubah. Enggak, lanjut. Jigong. Bener kata gue. Dan mereka udah tahu cowok kita letoy. Tampak depan, tampak sapi. Udah tahu cowok kita letoy. Ya lanjut, sampai mana? Dan mereka juga di hari pertama itu mereka juga langsung umumin mereka mau ada world tour. Tapi walaupun tidak ada Indonesia di listnya. Tapi ini kayak suatu kemajuan gak sih maksudnya? Betul. Gue tahu sampai ada yang pernah bilang gini. Gue tuh pengen J1 ke Indonesia, tapi kalau dilihat dari yang membawa J1 ya sebelumnya itu masih belum stabil banget. Apalagi kalau dilihat kemarin kakak sendiri kan nonton konsernya kan. Betul. Banyak perintilan yang kayak drum, yang kayak apa, yang kayak apa. Ternyata banyak dan kayaknya kalau cuma konser di Indonesia, apalagi si Senyum Oren itu kayaknya sangat tidak cukup. Maksudnya tuh kayak menurut gue kayak gimana ya? Daripada mereka datangnya iya betul maksudnya daripada maksain gitu maksudnya lebih baik kita tunggu kira-kira siapa sih yang bisa kira-kira memenuhi ekspektasi kita, mengurangi kekecewaan kita sebelumnya. Kita tuh gak kecewa sebenarnya kak, ngamuk doang kata gua. Ya paling cuma dibahas mulu 2 tahun. Kayak sampai J1 belum datang lagi ke Indo, itu akan bisa terus dibahas sih. Dibahas terus sih. Oh, usah diajarin apa? Oh nggak mau sih. Oke, kalau dari J Wonder Show sendiri, gue ngerasa dari segi setlist itu emang bagus banget. Ceritain dulu dong gimana kemarin habis nonton J Wonder Show di Yokohama. Jadi kalau misalnya dari segi setlist konser, kalau misalnya kalian juga pengen tahu cerita lebih lengkapnya, mungkin bisa ngecek di IG aku ya. Karena gue bingung juga mau ceritain lagi di sini karena gue udah mulai kayak kecampur sama Seventeen. Kak Anin ya abis JO1, Seventeen lagi. Mana venue-nya Seventeen tempat JO1 kemarin perform kan ya? Kyocera. Ya pokoknya yang di J Wonder Show tuh sebenarnya dari segi setlist tuh seru banget. Jadi kalau misalnya teman-teman emang merasa pengen nonton, mungkin bisa ngejar di Bangkok or Taipei ya.
Taipei nggak sih? Taipei jauhan Tapi lumayan Taipei Jepang jauhan sekali sih. ketemu kita biar jadi bintang tamu. Jepang juga udah selesai sih malah. Oh iya. Udah selesai. Iya lupa. Dikasih Zuoka doang. Gue lupa. Dikasih Zuoka doang anjay. Kalau yang dulu tuh kan malah keluar negeri dulu, baru finalnya di Kyocera. Iya, tapi ini kan ya Oh, beda lah. jangan kok enggak dong. Menurut gue Kayak mungkin agak ada sih, cuman maksudnya kita masih belum tahu. kan mereka masih ngumumin next atau memang finalnya di Korea waktu itu ya? Kan memang di Korea dua. Tapi Korea pun juga tanggalnya masih coming soon. Tanggal or tempat ya, gue lupa deh pokoknya. Iya tanggal. Tanggal ya. Nah, kalau menurut gue ya, kalau misalnya kalian tipenya yang agak males buat keluar banget dan masih males ngurus visa dan lain-lain, emang kejar aja sih ke Bangkok. Menurut gue ya, setuju. untuk dari maksudnya dalam artian menurut gue tuh karena dari segi settingnya tuh enak banget, beneran kayak. Belum tentu kak, kadang tuh yang di dalam negeri sama luar negeri beda. Soalnya yang kemarin Beyond the Dark itu ada Shining Light yang di Jepang. Tapi pas dibawa ke Indo nggak ada Shining Light. Oh ya mungkin, tapi nggak akan terlalu berubah banyak gak sih sebenarnya. Itu kan cuma satu lagu juga. Satu dua lagu sih. Satu dua lagu mungkin akan berubah, tapi maksud gue dari segi apa? 5, segi 6, segi 4, segi dari segi performance mereka, kalian yang emang bisa ngejar, menurut gue kejar sih ke Bangkok. Menurut gue itu ini banget. Tapi kalau misalnya kalian yang ngerasa aku pengen lebih ngerasain lagi, mungkin di Korea akan lebih wah lagi sih. ya kejarlah jauhan sampai Menurut negeri gue, Sawadee Cup ya. Menurut gua di negeri Sawadee Cup mungkin akan 11-12 sama di Indo, tapi kalau di negeri Annyeonghaseyo mungkin akan 11-12 sama yang di Jepang mungkin. Ya, karena tahu sendiri kan, jauhan kan standarnya tinggi ya. standarnya kak, maksudnya bukan standar lah, maksudnya kan masih peranakannya masih Peranakan. Iya, tapi mereka yang konser di Tokyo itu juga Korea ada. kan juga Ada Isna sama. Iya, yang La Posta kan ini juga ada JB1, ada Isna, ada Kepler. Iya. Jadi mungkin aja di Korea bakal lebih wah juga. Bakal kayak 11-12 lah sama yang di Jepang mungkin. Tapi ya. sama Indo juga 11-12 kak. Apa? 11-12 sama Indo. 12.000 tapi. Udah amat ya. Indonesia 11, Korea 12.000, jauh banget. Emang. Ada orang konser di lantai enggak jadi ntar dikorek-korek lagi. Ntar disonsor lagi makanin. Capek gue nyensor lu ya. Oke. Kalau dari segi ya. Kalau misalnya kalian mau dengar experience aku fullnya di gimana, boleh cek di highlight aku. Aku nggak lock akun. Tenang aja, nggak perlu harus follow, nggak harus. Cuma kalau misalnya pengen mau follow juga boleh. Boleh. Jangan lupa di report ya. Lu seneng banget lu. Lu yang seneng di report kata gua aing. Selama. Jadi itu ya, ada konser, ada rilis lagu dan lebih ke banyak festival juga ya tahun ini. Alhamdulillah banget mereka tuh banyak dapat recognize juga dari festival-festival yang diadain di Jepang, dan festivalnya tuh juga bukan yang festival ecek-ecek yang ya, maksudnya ada nama juga gitu. Bener-bener setuju. Kemarin juga salah satu sensei aku yang di Jepang itu kan suka sama Rise kan. Terus dia nonton yang Summer Sonic apa gitu. Oh iya, yang Summer Sonic. Iya, yang kita dengar juga bilang Summer Sonic, tapi kita nggak dengar Selamat Sore. Iya sih. Summer Sonic. Nah, itu kan baru juga ya. Iya, itu ada Rise juga, ada Rise. PT5. Oke, lanjut. Karma kan rumah enak kan. Ya, jadi gimana kata sensei lu? Kata sensei iya ada JO1, dan mau nggak mau secara tidak langsung fans dari idol lain itu akhirnya pasti akan melirik JO1 sih. Ya gitu. Kayak banyak banget dari festival-festival yang JO1 datengin, yang JO1 isi, itu tuh banyak banget yang kayak attract fruits gitu loh maksudnya. Jadi lebih banyak orang yang kenal sama JO1, dan itu mungkin salah satu jadi emang efek promosinya. Promosi yang di festival-festival sih, dan menurut gue itu yang nggak tahu ya. Kalau gue ngerasa walaupun JO1 udah 5 tahun, tapi gue rasa dengan sikap, bukan dengan sikap sih, dengan kondisi mereka yang masih berjuang keras, menurut gue it's a good thing juga maksudnya. Karena persaingan di Jepang menurut gue juga tambah kesini tambah gede gitu kan, gak cuma untuk idol. Karena gue ngerasain banget
yang karena beberapa kali gue misalnya gue lihat di TV or di Iya, sosial bener. di Jepang tuh perjuangan buat grup ya Grup itu terlebih bener-bener. itu susah banget karena audiens Jepang mostly ya kalau nggak solo band Atau itu, enggak yang ibu-ibu yang udah berumur gitu. Kalau Iya. idol tuh gini, kalau idol di Jepang itu tuh rata-rata yang idol yang konsep idol yang kawaii, lucu yang kayak Fruit Zipper, Toki Iya, Seidenbu, betul. terus yang apa ya maksudnya yang emang rata-rata cewek. Jadi idol nomor 1 Jepang tetap Nogizaka sekarang. masih Nobizaka kan Nogizaka, AKB udah hempas datang lagi ya. makanya jadi menurut AKB aja udah mulai ngerangkak lagi iya sekarang. benar makanya menurut gue it's not that old for them Iya. to keep the apa ya Iya, kayak soalnya maksudnya tetap untuk berusaha bisa, keras iya. pun juga walaupun mereka udah 5 tahun pun menurut gue it's still fine gitu Iya, menurut gue ya sebagai Bolita, tahu Bolita nggak? Boy group 5 tahun. ya maksudnya karena mereka menurut gue ngerasanya masih harus tetap berjuang aja gitu loh. Bener. Jadi Kalau kayak misalnya mereka udah Berpuas diri. berpuas diri di 5 tahun menurut gue susah sih kalau misalnya kayak gitu apalagi di Jepang gue karena gue ngerasain gitu. I don't know what the others opinion but that's my own opinion so ya. Ya, tapi gue juga setuju Kak, soalnya apalagi di Jepang sekarang udah mulai banyak yang itu loh kayak N-team, ada N-team, ada yang Nexi yang bener-bener kayak campuran tangan Korea yang bener-bener mereka tuh di Korea tapi debutnya di Jepang gitu. Ya, betul. Kayak NCT Wish. Iya. Tipe-tipe yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya emang mangsa pasarnya untuk didebutkan di Jepang gitu. Jadi ya maksud gue untuk boy group terlebih it's still bumpy road aja sih. Kecuali kalau misalnya lo dari agensi gede yang di Jepangnya sendiri, it's like another level. But for JO1 itself, menurut gua it's okay for them to keep the spirit Yes. of berjuang gitu. Jadi Apaan bahasa lo udah keep the spirit of berjuang? if you know what I mean, Spirit of berjuang, spirit kan berjuang emang maksudnya artinya. keep the spirit gitu loh. Maksudnya maksudnya kayak Keep clean. keep calm and gaul gitu. Peace, love, and gaul. Dani, Dan Nikor 2024. tungguin aja ya guys, gue bikin Dandikor 2024 sama kekejaman 2024 nanti kita Iya. bikin video core-nya ya. Oke, kita lanjut aja Kak. Itu kan Itu udah dari tema. itu kita udah apa aja sih tadi ada Festival. La Posta, Ada lagu single, ada konser, ada Ada. festival, Dan brand-brand brand. Banyak brand banget. banyak banget. Iya bener Kayak terakhir itu yang JRA itu Iya, mereka sama balik kuda. lagi. JRA kan yang sebelumnya kan yang Move the Soul kan. Ya, move the soul. Terus habis ini sekarang yang mereka yang Join Us. Kita pakai tepuk. Itu juga baru. YSL. Terus kalau dari brand itu juga dari Jocha. Oh, Camo. Jadi tahun depan bulan Januari tuh Kak. Itu kan exhibitionnya di Shibuya lantai 1 ya. Bulan-bulan tahun depan ya guys. Tahun depan itu bener-bener yang sering kita lewatin kan. Betul. Yang kadang ada Hello Kitty, kadang Betul. apa itu bener-bener akan sangat atraktif. Apalagi tahun ini JO Camo anime itu lagi Itu beneran itu ya. Dari kalau menurut gue gue sempat ngecek di tweet Jocham lebih terkenal daripada Jawabannya sendiri. Not that surprise, but ya gitu Tapi deh. kan emang maksudnya itu kan pancingan kan. karena menurut gue Jocham karena gini, sekarang tuh zamannya lo ngidol, lo tuh akan ketemu banyak banget idol yang punya kartunnya Iya, masing-masing. ikonnya. Ikonnya yang berupa kartun ya maksudnya dan Iya, itu kayak dan itu suatu daya tarik karena tarik. menurut gue lo nggak harus jadi fans untuk bisa beli barang itu. Kadang-kadang ya for some reasons lo nggak Iya, harus iya. jadi fans karena itu lucu aja. universal gitu loh, maksudnya as a lucu barang aja gitu loh. Lo tapi bener Kak, jujur pas, Iya kan, pas maksud kita gue. bawa si botak monyong biru ini kemana-mana, pada nggak tahu kalau ini punya Jawan. Pada kayak ini apa, ini tuyul apa, ini hewan apa. maksudnya tuh kayak gue belajar sekarang tuh barang apapun yang kelihatan lucu tuh orang tuh beli aja gitu loh. Iya, Dan ya maksudnya daya tarik gitu daya ya. tarik aja, cuman maksudnya mungkin kalau Jocham tuh karena pembeliannya always selalu Zuto. Apalagi Jion. Yepo, kok Yepo? Aju.
kayak money, kayak apa sih, kayak selalu limited lah bentukannya gitu kan. Jadi menurut gue kayak itu yang akan membuat sebenarnya orang-orang biasa pun juga tidak akan membeli. Iya, orang ada habisin jam, orang kita aja yang ngejam. Kita kemana habis. Makanya pas yang nanti pun di Shibuya itu pun gue juga nggak akan terlalu banyak sebenarnya barang-barang yang gue pengen ya, karena itu kayak esensial rumah banget, sendal, kaos kaki. Iya coba kemarin kan yang waktu dia kerja sama Matsumoto, apa sih akhirnya Matsuya? Pokoknya yang drugstore itu. Drugstore itu kan aku beli yang silik cream itu bener-bener kepake loh sampai sekarang, apalagi musim dingin. Kayak maksudnya tuh dalam artian yang di Shibuya nanti pun Ninja, menurut gue ya merchnya tuh gue nggak akan terlalu ngerasa pengen beli gitu, karena gue tergantung stoknya aja, karena gue udah capek juga kan, nggak mungkin gue ngikutin terus, karena balik lagi ke kemampuan. Ingat ya, keinginan dan keadaan harus berjalan dengan sesuai UUD 1945. Enggak dong. Enggak gitu. Ingat ya. Tapi maksudnya dari segi Jocham tuh udah bener-bener up banget. Terlebih juga karena animenya juga. Ini masih berjalan ya? Masih berjalan. Setiap hari Sabtu kita nunggu 1 menit episode. Dari mulai summer kemarin itu sampai sekarang masih, sampai nggak tahu ya, mungkin sampai akhir tahun kali ya, sampai diumumin kalau bakal ada lagi. Kayak mungkin sampai exhibition, kayaknya sampai exhibition deh, kayaknya nggak mungkin. Apa namanya? Sampai seterusnya sih menurut gue. Iya, maksudnya emang daya tariknya di situ, memperkenalkan lewat icon lucu ya, keinjak, mohon maaf. Tapi Kak, yang paling penting dari pencapaian J1 tahun ini ditutup dengan performance mereka yang ketiga kalinya di Kohaku. Udah gaset. Ya ini udah jadi tahun ketiganya mereka ya, walaupun sebenarnya banyak banget yang dari tahun kemarin bilang kayak aduh ratingnya Kohaku segini kayak menurut gue. Iya sih. It's like mama. Gue menurut gue ya, Kohaku sama dengan mama. Kohaku itu mamanya Jepang. Even lo gak suka, even lo gak nonton, even lo kayak ini acara tuh apa sih ibaratnya gitu ya, but you still will watch the show gitu. Meskipun lewat cuplikan di Twitter ya. Or even lo cuma nonton di Twitter, lo cuma nonton di YouTube, lo pasti bakal nyari gitu loh. Karena ya itu salah satu yang menurut gue ya, kadang-kadang pencapaian lo di suatu acara di Jepang apalagi ya. Tolak ukurnya adalah diundang di Kohaku. Ini bangga banget gua sama J1, maksudnya untuk nyampe yang pertama kali itu yang tahun ketiga mereka ya. Itu kan gara-gara Super Kali ya. Nah, kita butuh nih lagu-lagu kayak Super Kali yang ear-catching yang kayak apa sih lagunya kok Super Kali Fragile Experience, kayak ya udahlah gitu. Terus pas yang di 2023 mereka bawanya You Smile kan. Iya. Itu bagus sih menurut gue, kayak karena bener-bener banyak banget yang seneng banget sama lagu You Smile, karena kayak it's a good song for us, kayak untuk apa ya, maksudnya kayak bener-bener memulai hari. Itu tuh enak banget. Dan untuk Kohaku yang ketiga ini kita berpikir tuh mereka bakal bawa apa. Nah, kalau menurut Kak Aning, apakah lagu yang bakal mereka bawakan? Yang pertama Love Seeker, 2 Where Do We Go, 3 Begadang. Gak mungkin yang ketiga. Gak tau ya, gue kenapa pemikirannya ke IC. I don't even know why, but gue mikirnya IC. IC tuh kayak Tiger tahun kemarin gak sih? Sebenarnya iya. Jadi kayak title tracknya apa? Beside-nya yang lebih tinggi. Iya. Tapi kalau gue malah menganggap yang bakal dibawain Where Do We Go. Karena Where Do We Go itu sebentar, dibikin 2 menit setengah. Jadi kalau kita masak mie-nya belum matang, lagunya udah habis. Tapi maksud gue, kalaupun iya sih sebenarnya Where Do We Go pun juga bisa. Cuman gue mikirnya mereka bakal ditaruh di mana nih? Karena maksudnya kemarin yang Kohaku yang kemarin 2023 itu kan mereka ditaruh di awal banget kan, sebagai pembuka nih, opener. Ini gue nggak tahu nih mereka bakal dibawa di mana, karena dari segi lagu pun kalau lo kan Where Do We Go ya, kalau gue kan IC. Itu tuh tipe-tipe lagu yang lo harus kayak J1, Dozo. Kayak gitu, lo paham gak sih maksud gue? Bukan yang kayak ya sudah kita selesai J1 semuanya nyanyi ya. Iya gitu, kalau yang si Kohaku yang tahun kemarin kan mereka langsung gitu kan. Iya. Ini sekarang nih gue masih bingung nih, karena kita lagunya kayak masih
bertanya-tanya. Kayak Kayak apa? waktu itu yang viral super kali yang dibawain Mugenda. Iya kan? Nah, menurut kalian lagu yang dibawain apa? Silahkan report video ini ya. Capek lu diulang-ulang mulu report. Si Bangsul emang. Pokoknya kalau misalnya kalian punya tebak-tebakan sendiri, kasih tahu kita di bawah ya. Ya, misalnya tumbuhan apa yang udah tua? Singkong. Kan tebak-tebakan. Selalu ai. Oke, selain tadi kan udah ada La Posta, udah ada keluarin single, terus udah konser solo dan world tour, terus tadi brand-brand, ya kan ya? Sama penghargaan. Oh, sama festival, penghargaan kalau aku gitu-gitu. Satu yang membuat agak berbeda di tahun ini J1 adalah perfilman dan perdramaan. Benar sekali. Sebenarnya itu sebenarnya dari tahun kemarin ya. Ya cuma maksudnya tuh yang sekarang tuh kayak yes. Wow, banyak banget. Kalau yang tahun kemarin tuh cuma si Kuro Iwaruki itu kan. Yang Tomasaru Akane Iro. Tapi tahun ini kita punya Darder Dordor, Pasti Noise, Darder Dordor, Toushochu, Darder Dordor, Anoko Kodomo, Anoko Kodomo, Anoko Koko Kacaca, Anoko Kodomo, Kodomo teman baikku. Ya dan yang Shose, Dorder. yang Shose yang Out. Out. Iya. Tahun ini. Apa tahun kemarin gak sih? Tapi tampilnya di Indonesia di JWF tahun ini. Darder Dordor. Pokoknya yang si Shose dan apa yang Shose dan Keigo yang juga jadi ikut ya di cameo drama juga. Iya 366 itu. Ya 366 hari itu Keigo terus yang pokoknya itulah pokoknya. Terus sama yang Shose gue lupa judulnya apa. Darder Dordor. Pokoknya itu ya. Dewan Darder Dordor. Apalagi ya? Ada gak sih? Itu pokoknya gue senengnya adalah Sky yang Darder Dordor. Yang main jadi Yankee itu loh. Ya Darder Dordor. Terus apa lagi ya? Oh ya Mame yang sekarang juga lagi main drama. Iya benar. Darder Dordor. Terus apa lagi ya? Darder. Berisik lo anjir. Kata gua apa lagi ya? Udah. Kayak udah emang itu Itu sudah merangkum semua J1 tahun ini. Iya, karena yang gua ngerasa mereka emang benar-benar berusaha banget buat kayak give the recognize kayak ke grup juga karena mereka pribadi juga dengan drama dan film menurut gue itu jadi kayak salah satu apa ya? Darder Dordor. Pergi anjir pergi. Capek banget lo ah. Ya pemirsa karena billing karaoke dia sudah mau habis ya. Mana emang udah selesai belum lah? Kurang 15 menit. Oh ya udah lagi di telepon. Nggak pernah kan orang podcast diusir gara-gara billing karaoke. Pokoknya yang drama itu tuh Darder Dordor. Gitulah pokoknya ya. Terus apa lagi kira-kira kayaknya cuma itu doang deh dari. Bukan kayak itu doang sih, mungkin itu aja yang akan kita bahas karena kita ngebacot hampir sejam. Dan video ini kayaknya bakal diupload tahun depan sama Kak Andin kan? Betul. Nah maksudnya itu yang kita bisa rangkum. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin ada tambahan kayak kita kelewat, ya udah dilewatin aja gitu kan. Kasih komen di bawah. Dan jangan lupa lagi. Jangan lupa. Terus kalau misalnya ada yang mau apa ya namanya? Kasih saran di blog video ini. Blog dan blog aja dia ya. Aku berharap tahun depan kita lebih banyak lagi liburnya Kak, jadi bisa ada. Kita belum terrealisasikan pergi ke kantor Lapon. Gue tahu apa? Orang kita tiap hari kalau ketemu lewat Noborito nggak ke Museum Doraemon. Kita tuh pengen banget masih tetap pengen ke kantor Lapon, cuman iya. Terus katanya si Latte tiba-tiba berubah kantor, gue kayak aduh males banget nih cari lagi. Enggak, kata Latte, apaan lu mau gerbang Lapon? Kan udah nyampe lo masih nyasar katanya. Benar. Itu nggak salah. Enggak, hari ini aku nggak nyasar. Enggak lah, orang di kota ini. Segitu aja dari kita. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh banget komen di bawah. Terus untuk tahun ini, Otoshimo arigatou gozaimashita. Otoshi Yori apa sih? Apa sih? Yori Otoshio.
Itu sebutin Kak, 1, 2, 3. Yoi Otoshio. Thanks for you guys, anjay. Pokoknya makasih buat kalian yang udah sering banget ngikutin kekejaman. Thank you for always. Jangan lupa kasih like, komen, dan report video. Dan report akun Dandi. Tuh, kurang 10 menit kurang ya. 10 menit lagi. Terima Kita kasih. pergi. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di kekejaman di 2025. See you. Dadah, sayur nangka. Sampai ah. Dah, lero.